6 cemilan murah yang bisa bikin lansia awet muda dan kuat seperti robot. Simak videonya. Dukung saya dulu dengan like, subscribe, dan komentar di bawah sebelum kita bongkar rahasianya. Bapak Ibu usia berapa dan dari kota mana? Tulis di komentar biar kita bisa saling sapa dan doakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati. Pernahkah akhir-akhir ini Bapak dan Ibu merasakan tubuh lebih cepat letih? Meskipun aktivitas tidak terlalu berat, atau kaki terasa mudah kram dan pegal, padahal kita hanya berjalan sebentar saja, seringkali kita hanya diam, menarik napas pelan, dan berkata dalam hati bahwa mungkin tubuh memang sudah menua. Namun, izinkan saya mengajak Bapak dan Ibu melihat dari sudut pandang yang berbeda. Di berbagai daerah di Indonesia, masih banyak orang tua yang usianya sudah melewati 70 tahun, tetapi tubuh mereka tetap lincah. Ada yang masih rajin membersihkan halaman setiap pagi. Ada yang masih kuat berjalan keliling kampung. Bahkan ada yang masih mampu berkebun dan memanen hasil tanaman. Mereka tanpa merasa terlalu lelah. Rahasia mereka ternyata bukan obat mahal. Bukan juga perawatan modern yang rumit. Rahasia itu ada pada kebiasaan sederhana yang perlahan-perlahan mulai terlupakan oleh banyak orang. Yaitu memilih cemilan harian yang tepat pada kesempatan ini. Saya ingin mengajak Bapak dan Ibu kembali mengenal 6 jenis makanan kecil dari dapur Indonesia yang sudah lama dikenal sebagai penguat tubuh. Makanan sederhana ini, yang mungkin dulu sering kita makan dalam kehidupan sehari-hari, kini justru didukung oleh berbagai penelitian yang membuktikan manfaatnya. Mulai dari menjaga tenaga agar tidak cepat habis, menenangkan saraf yang tegang, meredakan nyeri yang mengganggu, sampai membantu mempertajam ingatan di usia lanjut. Mari kita anggap pembahasan hari ini sebagai sebuah langkah kecil. Sebuah langkah yang pelan-pelan akan membawa tubuh kita menjadi lebih segar. Pikiran lebih ringan dan semangat hidup kembali menyala seperti dulu. Perkenalkan, saya Dr. Susilo. Sejak awal perjalanan saya sebagai dokter, saya memilih untuk mendampingi para orang tua di berbagai daerah. Saya pernah tinggal bersama masyarakat di desa-desa Kalimantan yang dikelilingi hutan hujan. Saya pernah menyusuri lereng-lereng pegunungan di Jawa, mengunjungi rumah-rumah para petani tua yang kuat meskipun usia mereka sudah lanjut. Saya juga pernah mendampingi keluarga nelayan di Maluku yang hidup sederhana tetapi penuh kegembiraan. Dari perjalanan panjang itu saya belajar satu hal penting. Kesehatan seorang lansia tidak ditentukan oleh mahalnya obat atau rumitnya perawatan. Kesehatan itu justru dibangun dari kebiasaan kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran setiap hari. Salah satu kebiasaan penting itu adalah memilih cemilan yang tepat. Seringkali kita mengira bahwa cemilan hanyalah makanan sampingan yang tidak memiliki pengaruh besar. Padahal, jika dipilih dengan benar, cemilan dapat menjadi sumber energi yang lembut, pereda nyeri yang alami, dan penjaga kekuatan tubuh yang perlahan mulai menurun seiring usia. Bapak dan Ibu, saya sangat memahami bagaimana rasanya ketika lutut mulai terasa berat saat bangun dari tempat tidur. Saya tahu betapa tidak nyamannya ketika punggung mudah pegal hanya karena duduk sedikit lebih lama. Dan saya tahu bahwa banyak dari kita merasa sedih ketika tubuh tidak lagi sekuat dulu. Tetapi kabar baiknya adalah, tubuh lansia tetap dapat dibantu. Tubuh tetap bisa diperkuat, tetap bisa dipenuhi energi, dan tetap bisa diajak bekerja sama selama kita memberinya bahan yang tepat. Dan bahan-bahan itu seringkali bukan sesuatu yang sulit dicari. Banyak di antaranya justru sudah ada di dapur kita sendiri, atau bisa dibeli dengan harga yang sangat bersahabat. Dalam video ini, kita akan membahas 6 cemilan tradisional yang telah menemani masyarakat kita selama bertahun-tahun. Cemilan yang dahulu menjadi bagian dari kehidupan nenek moyang kita, namun sekarang mulai jarang disajikan. Padahal manfaatnya sangat besar untuk menjaga kesehatan di usia lanjut, terutama dalam memperlambat proses penuaan alami tubuh. Di akhir pembahasan nanti, saya juga akan memberikan satu pesan penting yang akan membantu Bapak dan Ibu merasakan manfaat dari cemilan ini secara lebih maksimal sekarang. Marilah kita mulai perjalanan ini dengan penuh rasa syukur dan hati yang tenang. Cemilan pertama, ketan hitam kukusi. Hitam lembut penjaga tenaga dan saraf. Cemilan pertama yang ingin saya ajak Bapak dan Ibu kenali kembali adalah ketan hitam kukus. Hidangan sederhana ini mungkin mengingatkan Bapak dan Ibu pada masa kecil, ketika banyak ibu di kampung memasak ketan hitam hangat dengan parutan kelapa untuk sarapan atau bekal sekolah. Pada masa itu, makanan seperti ini sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Namun, sekarang, keberadaannya mulai tergeser oleh roti kemasan, kue instan, dan berbagai makanan cepat saji yang tidak memiliki kekayaan gizi yang sama. Saya teringat pada seorang pasien lansia bernama Ibu Rohani, berusia 75 tahun. Beliau adalah seorang penjahit rumahan dari Cirebon yang masih aktif menjahit baju pesanan warga sekitar.
Saat saya mengunjungi rumahnya untuk pemeriksaan, saya melihat bagaimana beliau duduk dengan tegap di depan mesin jahit, menyelesaikan pekerjaan dengan tangan yang stabil dan gerakan yang halus. Langkah beliau juga masih mantap ketika berjalan, tanpa tanda-tanda tremor atau kelemahan. Rasa penasaran membuat saya bertanya kepada beliau, apa yang menjadi kebiasaan pagi harinya selama ini? Beliau tersenyum ramah dan berkata, "Sejak saya muda, saya selalu makan ketan hitam kukus dengan kelapa parut. Itu makanan yang membuat badan saya terasa kuat sejak dulu." Perkataan sederhana itu membuat saya menelusuri lebih jauh. Apa saja manfaat dari ketan hitam? Dalam berbagai penelitian pangan dan gizi, ketan hitam ternyata menyimpan kandungan antosianin yang sangat tinggi. Antosianin adalah pigmen berwarna hitam keunguan yang juga dapat ditemukan pada buah beri, anggur hitam, atau blueberry. Zat ini bekerja sebagai antioksidan alami yang kuat, membantu melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas, dan meminimalkan proses penuaan dini yang sering muncul pada usia lanjut. Selain antosianin, ketan hitam juga mengandung vitamin B1, magnesium, dan serat dalam jumlah yang cukup baik. Vitamin B1 berperan penting dalam membantu tubuh mengubah makanan menjadi energi, sekaligus menjaga fungsi saraf tetap optimal. Magnesium adalah mineral yang membantu menjaga kekuatan otot, kesehatan tulang, dan seringkali menjadi kunci untuk mengurangi kram otot yang muncul pada malam hari. Sementara itu, kandungan serat di dalam ketan hitam membantu melancarkan pencernaan dan menjaga kadar gula darah tetap stabil, sehingga lebih aman untuk dikonsumsi oleh lansia. Namun, cara mengolah ketan hitam juga sangat menentukan manfaatnya. Untuk bapak dan ibu yang ingin menikmatinya sebagai cemilan sehat, ketan hitam sebaiknya dikukus dengan air secukupnya tanpa tambahan gula berlebihan. Sajikan dengan kelapa parut segar tanpa pemanis tambahan. Hidangan ini terasa hangat, lembut di perut, mengenyangkan, dan jauh lebih ramah bagi tubuh, terutama bagi bapak dan ibu yang sedang mengatur tekanan darah atau menjaga kadar gula tetap stabil. Ketan hitam kukus bukan hanya makanan. Ia adalah bagian dari budaya lama yang penuh nilai gizi. Hidangan ini mengingatkan kita bahwa kekuatan tubuh seringkali berasal dari pilihan-pilihan sederhana yang diwariskan oleh orang tua kita dulu. Semmelin K2, bubur kacang tunggak lembut di perut. Kuatkan darah dan daya tahan tubuh. Cemilan kedua yang ingin saya perkenalkan kepada bapak dan ibu adalah bubur kacang tunggak. Di beberapa daerah seperti Jawa dan Sulawesi, kacang ini telah lama menjadi bagian dari tradisi makanan keluarga. Biasanya dimasak menjadi bubur yang sederhana, lembut, dan hangat. Bubur ini sering dipilih sebagai pengganti nasi bagi para orang tua yang mulai mengalami kesulitan mengunyah makanan yang keras atau berat di perut. Saya masih mengingat dengan jelas seorang lansia bernama Pak Jaya, berusia 79 tahun. Beliau adalah mantan guru sekolah dasar dari Klaten. Walaupun sudah lama pensiun, aktivitas beliau tidak pernah benar-benar berhenti. Setiap pagi ia masih berjalan santai memutari lapangan desa, menikmati udara segar dan menyapa warga yang lewat. Tubuhnya tampak tetap bertenaga, langkahnya teratur, dan wajahnya selalu tampak segar. Pada suatu kesempatan, kami berbincang lebih lama. Beliau bercerita bahwa hampir setiap sore, istrinya menyiapkan bubur kacang tunggak yang dimasak dengan sangat sederhana. Tidak menggunakan santan kental, tidak menggunakan bumbu yang membebani tubuh, hanya sedikit garam, daun salam, dan kesabaran dalam memasaknya. Beliau mengatakan bahwa setelah menikmati bubur itu, tubuhnya terasa hangat, ringan, dan tidak mudah lelah meskipun usianya sudah lanjut. Kacang tunggak ternyata memiliki kandungan nutrisi yang luar biasa. Bahan pangan yang sederhana ini merupakan sumber protein nabati, zat besi, folat, dan selenium. Protein sangat penting untuk membantu tubuh memperbaiki jaringan yang rusak dan menjaga agar massa otot tidak cepat menurun seiring pertambahan usia. Zat besi dan folat bekerja sama dalam pembentukan sel-sel darah merah, sehingga dapat membantu mencegah anemia, kondisi yang sering membuat lansia merasa cepat lelah, mudah pusing, dan kehilangan konsentrasi. Selain itu, kacang tunggak mengandung selenium, sebuah mineral penting yang bertindak sebagai antioksidan alami. Selenium membantu melindungi sel saraf dan jantung dari kerusakan, serta berperan dalam menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah sakit. Beberapa penelitian gizi pada kelompok usia lanjut menunjukkan bahwa lansia yang mendapatkan asupan selenium dalam jumlah cukup cenderung memiliki fungsi otak yang lebih stabil, lebih mudah berkonsentrasi, dan memiliki risiko gangguan ingatan yang lebih rendah. Bubur kacang tunggak dapat menjadi pilihan terbaik untuk dinikmati pada pagi hari sebelum beraktivitas atau sebagai cemilan hangat di sore hari ketika tubuh mulai lelah. Tekstur buburnya sangat lembut sehingga mudah ditelan dan tidak membebani pencernaan. Rasa kenyangnya bertahan cukup lama,
namun tidak membuat perut terasa sesak atau berat. Hal ini menjadikannya cemilan ideal bagi Bapak dan Ibu yang ingin mengurangi konsumsi nasi dalam jumlah besar, tetapi tetap membutuhkan energi yang stabil untuk menjalani kegiatan sehari-hari dengan bahan yang mudah ditemukan, harga yang sangat terjangkau, dan proses memasak yang sederhana. Bubur kacang tunggak adalah contoh bahwa makanan yang menyehatkan tidak harus mahal. Justru seringkali kesehatan terbaik datang dari pilihan makanan yang sudah kita kenal sejak kecil. Tetapi perlahan mulai terlupakan 9Q3. Ubi panggang lokal rahasia. Stamina para petani tua di pegunungan cemilan ketiga yang ingin saya ajak Bapak dan Ibu kenali adalah ubi panggang lokal. Salah satu makanan tradisional yang tidak hanya lezat, tetapi juga menyimpan kekuatan alam yang luar biasa untuk tubuh lansia. Di berbagai daerah di Indonesia, terutama di wilayah pegunungan, ubi telah menjadi bagian penting dari kehidupan masyarakat karena kandungan gizinya yang tinggi, serta energi yang dilepaskan. Secara perlahan, tidak semua ubi memiliki nilai gizi yang sama. Namun, berbagai jenis ubi lokal berwarna kuning atau oranye yang banyak tumbuh di tanah Indonesia ternyata memiliki kandungan beta-karoten dan vitamin C yang sangat tinggi. Beta-karoten adalah pigmen alami yang memberi warna cerah pada ubi dan akan diubah oleh tubuh menjadi vitamin A yang sangat penting untuk menjaga kejernihan penglihatan, kesehatan kulit, serta regenerasi sel-sel tubuh. Saya masih mengingat dengan jelas seorang lansia bernama Pak Markus, berusia 82 tahun. Beliau adalah seorang petani kopi dari daerah Toraja. Pagi itu, saat saya berkunjung ke rumahnya, ia masih terlihat sibuk mengangkat karung berisi panen kopi ke teras rumah. Tubuh beliau memang tidak lagi sekuat ketika muda, tetapi langkah beliau tetap tegap, gerakan beliau stabil, dan wajah beliau tidak menunjukkan tanda-tanda kelelahan yang berlebihan. Karena penasaran, saya bertanya kepada beliau apa yang biasanya ia makan sebagai sarapan setiap pagi. Dengan senyum yang lembut, beliau menunjuk tungku kayu bakar di dapur rumahnya dan berkata, "Sejak saya masih muda, saya terbiasa makan ubi panggang setiap pagi. Makanan itu yang membuat badan saya tetap kuat hingga sekarang." Ubi panggang memang memiliki keistimewaan tersendiri. Kandungan karbohidrat kompleks di dalamnya membuat energi dilepaskan secara perlahan, sehingga tubuh tidak mudah lemas. Berbeda dengan makanan yang mengandung gula sederhana, yang membuat tenaga cepat naik tetapi juga cepat turun. Ubi panggang mempertahankan kestabilan tenaga sepanjang hari. Hal ini sangat membantu terutama bagi bapak dan ibu yang ingin tetap aktif tanpa merasa cepat capai. Selain itu, ubi panggang mengandung vitamin C dalam jumlah yang cukup baik. Vitamin ini membantu tubuh memproduksi kolagen, yaitu protein penting yang menjaga elastisitas kulit, memperkuat jaringan tubuh, dan mempercepat proses pemulihan ketika tubuh mengalami kelelahan atau cedera kecil. Tidak hanya itu, vitamin C juga membantu menjaga daya tahan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Dalam berbagai penelitian ilmu pangan, ditemukan bahwa ubi lokal dengan warna daging yang lebih tua atau lebih pekat memiliki kemampuan antioksidan yang jauh lebih tinggi. Antioksidan ini berperan penting dalam melawan proses penuaan dini, mencegah kerusakan sel, serta membantu menurunkan risiko berbagai penyakit degeneratif yang sering dialami oleh lansia, seperti radang sendi, tekanan darah tidak stabil, dan gangguan metabolisme. Cara mengolah ubi panggang juga sangat mudah dan aman untuk tubuh lansia. Ubi cukup dicuci bersih, kemudian dipanggang utuh bersama dengan kulitnya. Tidak perlu tambahan minyak, tidak perlu gula, dan tidak perlu bumbu apapun. Proses pemanggangan sederhana ini justru menjaga kandungan nutrisi di dalam ubi tetap utuh. Untuk bapak dan ibu yang giginya sudah tidak sekuat dulu, ubi panggang dapat dihancurkan atau dilumatkan dengan sedikit air hangat agar lebih mudah ditelan tanpa mengurangi manfaatnya. Ubi panggang adalah bukti bahwa makanan sederhana dari tanah sendiri bisa memberikan tenaga yang bertahan lama, memperkuat tubuh, dan menjaga kesehatan secara alami. Cemilan ini adalah warisan dari para petani tua yang bekerja keras di ladang, namun tetap sehat hingga usia lanjut karena memilih makanan yang tepat sejak muda. Cemilan keempat, kolak labu kuning hangat di badan, menolong sendi dan merawat pencernaan. Cemilan keempat yang ingin saya ajak bapak dan ibu kenali lebih dalam adalah kolak labu kuning, sebuah hidangan tradisional yang lembut, hangat, dan penuh manfaat bagi tubuh lansia. Di banyak daerah di Indonesia, terutama di Kalimantan dan Lombok, labu kuning sering menjadi makanan yang disajikan di sore hari. Hidangan ini sudah lama menjadi teman setia bagi para orang tua, terutama ketika tubuh mulai terasa dingin menjelang petang dan perut membutuhkan sesuatu yang menenangkan. Saya masih mengingat kisah Pak Daud, seorang pria berusia 73 tahun yang pernah bekerja sebagai sopir angkutan kota di Banjarmasin. Setelah memasuki masa pensiun,
Pak Daud mulai merasakan beberapa perubahan pada tubuhnya. Sendi lututnya sering terasa kaku, terutama ketika ia bangun dari duduk. Ia juga kesulitan bertahan lama ketika mengikuti pengajian karena rasa nyeri yang muncul setelah beberapa menit duduk. Pada suatu hari, istrinya mencoba membuat kolak labu kuning dengan cara yang lebih sehat. Ia menggunakan santan encer agar tidak terlalu berat bagi pencernaan, menambahkan sedikit gula aren untuk memberi rasa manis yang lembut, dan memasukkan beberapa irisan jahe untuk memberikan kehangatan alami. Tanpa disadari, kebiasaan kecil itu menjadi rutinitas baru di rumah mereka. Beberapa bulan kemudian, ketika saya kembali memeriksa kondisi Pak Daud, beliau bercerita dengan wajah yang lebih cerah. Beliau berkata bahwa lututnya tidak lagi semengerikan dulu. Rasa kaku berkurang, dan ia sudah mampu duduk lebih lama ketika menghadiri pengajian di masjid. Ia merasa tubuhnya lebih ringan, lebih hangat, dan tidak mudah pegal seperti sebelumnya. Dari situlah saya melihat kembali betapa besar manfaat dari makanan sederhana seperti labu kuning. Labu kuning menyimpan kekayaan nutrisi yang seringkali tidak kita sadari. Warna kuning keemasan pada dagingnya berasal dari beta-karoten, sebuah pigmen alami yang dapat diubah menjadi vitamin A oleh tubuh. Beta-karoten ini berperan sebagai antioksidan kuat yang melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan dan membantu memperbaiki jaringan yang mulai menurun kualitasnya. Seiring bertambahnya usia, selain beta-karoten, labu kuning juga mengandung vitamin E, salah satu vitamin penting yang membantu mengurangi peradangan. Vitamin ini sangat bermanfaat bagi bapak dan ibu yang sering mengalami nyeri sendi, lutut kaku, atau rasa tidak nyaman ketika bergerak. Antioksidan seperti vitamin E membantu meredakan pembengkakan kecil dan memperbaiki jaringan sendi yang mengalami kelelahan akibat aktivitas harian. Tidak hanya itu, labu kuning kaya akan serat larut yang bekerja dengan lembut di dalam saluran pencernaan. Serat larut membantu menstabilkan kadar gula darah, menjaga gerakan usus tetap teratur, serta mengurangi risiko sembelit yang sering menjadi keluhan di usia lanjut. Teksturnya yang lembut membuatnya sangat ramah bagi perut lansia, terutama bagi mereka yang sering merasa tidak nyaman ketika mengonsumsi makanan yang berminyak atau terlalu pedas. Labu juga mengandung magnesium, mineral penting yang berperan dalam mengatur fungsi otot dan saraf. Magnesium membantu tubuh tetap rileks, menjaga agar otot tidak mudah kram, dan mendukung kualitas tidur yang lebih baik. Hal ini menjadi sangat penting, terutama bagi bapak dan ibu yang sering merasakan pegal di belakang kaki atau kram menjelang malam. Kolak labu kuning dapat menjadi cemilan yang sangat menenangkan jika diolah dengan cara yang tepat. Gunakan santan encer agar tidak terlalu berat bagi sistem pencernaan, sehingga kolak dapat dinikmati oleh lansia dengan lebih aman. Tambahkan sedikit gula aren, karena gula jenis ini lebih ramah bagi metabolisme tubuh dan mengandung mineral yang tidak ditemukan pada gula pasir biasa. Gula aren memberikan rasa manis yang lembut dan hangat tanpa membuat tubuh terasa cepat lelah. Menikmati kolak labu kuning di sore hari bukan hanya memberi kehangatan di perut. Hidangan ini memberikan rasa nyaman, memperlambat ketegangan pada sendi, dan membuat tubuh lebih siap untuk beristirahat menjelang malam. Labu kuning mengajarkan kita bahwa sebuah hidangan sederhana dapat membawa kebaikan yang sangat besar bagi kesehatan, terutama bagi tubuh yang sudah bekerja keras selama puluhan tahun. Semilin kelima, biji semangka sangrairnya, kecil penjaga fokus dan kejernihan. Ingatan cemilan kelima yang ingin saya ajak bapak dan ibu kenali adalah biji semangka sangrai, sebuah cemilan sederhana yang seringkali tidak kita sadari manfaatnya. Banyak dari kita hanya menikmati daging buah semangka yang segar dan manis, lalu membuang bijinya tanpa berpikir bahwa ada nutrisi berharga yang tersimpan di dalam biji kecil itu. Di beberapa desa di wilayah timur Indonesia, terutama di sekitar Nusa Tenggara, biji semangka justru dianggap sebagai salah satu makanan ringan yang berharga. Masyarakat di sana memiliki kebiasaan menjemur biji semangka hingga benar-benar kering, lalu menyangrainya di atas wajan tanah liat dengan api yang kecil. Aroma sangrai yang hangat memenuhi rumah, dan biji semangka berubah menjadi cemilan renyah yang sering dinikmati di sore hari sambil bercerita atau bekerja ringan. Saya pernah bertemu dengan seorang lansia bernama Oma Lina, berusia 78 tahun, seorang penenun kain tradisional dari Maumere. Pekerjaan beliau membutuhkan ketelitian yang sangat tinggi, kesabaran yang panjang, dan fokus yang tidak mudah goyah. Benang-benang yang halus harus dipadukan dengan tepat agar motif kain ikat dapat terbentuk dengan sempurna. Saat saya bertanya kepada beliau, bagaimana ia menjaga ketenangan pikiran dan konsentrasi dalam usia yang tidak lagi muda, beliau tersenyum sambil tertawa kecil. Lalu ia mengambil sebuah toples kecil dari samping alat tenunnya. Di dalamnya terdapat biji semangka sangrai yang berwarna kecoklatan. Beliau berkata, "Setiap sore,
saya makan sedikit biji semangka ini. Rasanya membuat kepala saya lebih ringan dan hati saya lebih tenang. Cerita sederhana itu membuat saya menelusuri apa saja kandungan nutrisi di dalam biji semangka. Ternyata, biji semangka menyimpan kekayaan mineral dan asam amino yang sangat bermanfaat bagi tubuh lansia. Biji semangka mengandung magnesium, mineral penting yang membantu mengatur sinyal listrik dalam saraf dan otot. Magnesium juga membantu menjaga irama jantung agar tetap stabil, serta mengurangi ketegangan tubuh. Bagi bapak dan ibu yang sering mengalami kram atau rasa tegang pada otot, magnesium adalah nutrisi yang sangat dibutuhkan. Di dalam biji semangka juga terdapat zinc, mineral yang memiliki peran besar dalam menjaga daya tahan tubuh dan mempercepat perbaikan jaringan. Zinc membantu tubuh memulihkan diri dari kelelahan, luka kecil, dan membantu menjaga sistem kekebalan agar tetap kuat dalam menghadapi perubahan cuaca atau infeksi ringan. Selain magnesium dan zinc, biji semangka kaya akan lemak sehat, lemak yang membantu menjaga kelenturan pembuluh darah dan mendukung fungsi jantung. Lemak sehat ini penting bagi lansia karena membantu menjaga aliran darah tetap lancar tanpa memberikan beban berlebih pada tubuh. Namun nutrisi yang paling menarik dari biji semangka adalah asam amino arginin. Arginin adalah zat yang membantu melebarkan pembuluh darah sehingga aliran darah menuju otak menjadi lebih lancar. Aliran darah yang baik ke otak sangat penting untuk menjaga fungsi kognitif, mempertahankan fokus, serta membantu kejernihan berpikir. Beberapa laporan penelitian tentang gizi menyebutkan bahwa asupan arginin dalam jumlah cukup dapat membantu lansia mempertahankan daya ingat, mengurangi rasa mudah lupa, dan membuat pikiran tetap jernih ketika menjalankan aktivitas sehari-hari. Cara menikmati biji semangka pun sangat mudah. Cukup sangrai biji semangka tanpa minyak dan tanpa garam untuk menjaga agar manfaatnya tetap utuh. Rasa gurih alami dari biji semangka sebenarnya sudah cukup nikmat, tanpa perlu tambahan apapun. Satu genggam kecil sudah lebih dari cukup untuk menemani bapak dan ibu ketika membaca buku, menonton televisi, atau sekadar duduk santai di teras sambil menikmati angin sore. Biji semangka sangrai membuktikan kepada kita bahwa sesuatu yang selama ini terlihat kecil dan sering dibuang, ternyata dapat memberikan manfaat yang besar bagi tubuh. Cemilan sederhana ini tidak hanya renyah dan mengenyangkan, tetapi juga membantu menjaga ketenangan pikiran, meningkatkan energi yang lembut, dan mempertahankan kejernihan ingatan di usia lanjut. Semelain kinem, singkong kukus daun pandan energi lembut, yang menenangkan bagi tubuh yang menua. Cemilan keenam yang ingin saya perkenalkan kepada bapak dan ibu adalah singkong kukus dengan daun pandan. Sebuah hidangan sederhana yang mungkin dulu sering disajikan oleh orang tua kita, tetapi kini mulai jarang muncul di meja makan. Padahal, makanan ini memiliki manfaat yang jauh lebih besar dari yang terlihat di banyak rumah di daerah Temanggung dan berbagai wilayah pegunungan lain di Indonesia. Singkong kukus masih menjadi hidangan yang ditunggu-tunggu pada sore hari. Aromanya hangat, rasanya lembut, dan teksturnya menyenangkan ketika masuk ke dalam mulut. Bagi banyak lansia, singkong kukus membawa kembali kenangan masa kecil, ketika makanan yang tersedia sederhana tetapi penuh cinta dan perhatian. Saya masih mengingat seorang lansia bernama Pak Saman, seorang petani tembakau yang tinggal di lereng pegunungan. Beliau berusia 81 tahun, tetapi kekuatan tubuhnya jauh melebihi usianya. Setiap pagi, beliau masih mampu berjalan naik turun lereng untuk memeriksa ladang, sesuatu yang tidak mudah dilakukan oleh banyak orang yang usianya lebih muda. Ketika saya bertanya kepada beliau apa yang menjadi makanannya setiap pagi, beliau menjawab dengan tenang, "Setiap hari saya makan singkong kukus. Makanan itu yang membuat perut saya terasa hangat dan badan saya tetap kuat." Jawaban itu sangat sederhana, tetapi menyimpan banyak makna. Ternyata singkong mengandung karbohidrat kompleks, yaitu jenis karbohidrat yang melepaskan energi secara perlahan. Energi dari singkong tidak langsung naik dan turun seperti makanan manis, tetapi mengalir secara stabil sepanjang hari. Inilah yang membuat singkong ideal untuk lansia yang ingin tetap bertenaga tanpa mengalami lonjakan gula darah yang tiba-tiba. Selain karbohidrat kompleks, singkong juga mengandung serat tidak larut yang sangat membantu menjaga kesehatan pencernaan. Serat ini membuat saluran pencernaan bekerja lebih teratur, mengurangi rasa tidak nyaman di perut, serta membantu mencegah sembelit. Bagi banyak lansia, sembelit adalah salah satu keluhan yang paling sering mengganggu kenyamanan, dan singkong dapat menjadi solusi alami yang aman dan lembut. Di dalam singkong terdapat pula vitamin C dan berbagai senyawa aktif yang memiliki efek anti radang ringan. Efek ini sangat penting bagi lansia yang sering mengalami nyeri sendi atau masalah persendian ketika bergerak.
Vitamin C membantu tubuh memperbaiki jaringan yang lelah dan menjaga daya tahan tubuh agar tetap kuat menghadapi perubahan cuaca atau aktivitas harian. Keistimewaan lain dari singkong kukus terletak pada penggunaan daun pandan. Ketika singkong dikukus bersama daun pandan, aromanya menjadi harum, lembut, dan memberikan efek menenangkan. Dalam tradisi pengobatan di beberapa daerah, pandan digunakan sebagai bahan minuman hangat untuk membantu tidur lebih nyenyak, meredakan kecemasan, dan menenangkan pikiran yang gelisah. Aroma pandan dipercaya dapat membuat tubuh lebih rileks dan membantu menurunkan ketegangan setelah beraktivitas seharian. Singkong kukus yang disajikan tanpa digoreng dan tanpa tambahan gula berlebih menjadi cemilan yang ringan tetapi tetap mengenyangkan. Makanan ini memberikan energi yang lembut dan bertahan lama, membuat tubuh lansia merasa stabil, tidak mudah lelah, dan tidak merasa lapar secara tiba-tiba. Hal ini sangat berguna terutama bagi bapak dan ibu yang ingin menjaga kadar gula darah tetap stabil atau sedang menghindari makanan berminyak. Singkong kukus dengan daun pandan mengingatkan kita bahwa makanan sederhana dari bahan alami ternyata mampu memberikan kebaikan besar bagi tubuh. Hidangan ini bukan hanya membuat perut terasa hangat, tetapi juga memberikan ketenangan bagi pikiran, serta membantu tubuh tetap bertenaga dengan cara yang sangat alami. Langkah kecil yang menghadirkan manfaat besar bapak dan ibu yang saya hormati. Hari ini kita telah bersama-sama menelusuri 6 jenis cemilan sederhana yang bahan-bahannya dapat bapak dan ibu temukan dengan sangat mudah di pasar-pasar tradisional di sekitar kita. Cemilan yang murah, mudah dibuat, tetapi menyimpan manfaat besar untuk tubuh yang semakin matang oleh usia. Mulai dari ketan hitam, kukus yang membantu menjaga saraf dan menambah tenaga, bubur kacang tunggak yang menguatkan darah dan daya tahan tubuh, ubi panggang lokal yang menjaga stamina agar tetap stabil, kolak labu kuning yang ramah bagi sendi yang mulai menua, biji semangka sangrai yang membantu mempertajam fokus dan ingatan, hingga singkong kukus dengan daun pandan yang memberikan energi lembut tanpa membebani tubuh. Semua makanan itu bukan berasal dari iklan besar, bukan dari produk mahal, dan bukan dari suplemen yang sering membuat kita ragu. Semua itu tumbuh dari tanah yang sama dengan tempat kita lahir, tempat kita bermain ketika kecil, dan tempat kita belajar arti hidup bersama keluarga. Makanan-makanan inilah yang sejak dulu dikonsumsi oleh orang tua dan kakek nenek kita, yang hidup sederhana namun tetap kuat hingga usia senja. Bapak dan ibu, menjadi tua adalah bagian dari perjalanan yang pasti kita lalui. Rambut memutih, kulit berubah, dan langkah melambat adalah tanda bahwa tubuh telah bekerja keras selama puluhan tahun. Namun merasa lemah terlalu cepat, mudah patah semangat, atau menganggap diri sendiri tidak lagi berguna, itu bukan sesuatu yang harus kita terima begitu saja. Tubuh kita masih bisa diperkuat, masih bisa dipelihara, dan masih bisa diberi energi dengan cara yang lembut, asalkan kita mau memulainya dari langkah kecil yang sederhana. Salah satu langkah itu adalah merawat tubuh melalui pilihan cemilan yang lebih bijak. Makanan kecil yang tepat tidak hanya sekadar mengisi perut, tetapi juga membantu menenangkan pikiran, memperkuat tulang dan otot, serta menjaga agar organ-organ di dalam tubuh tetap bekerja dengan baik. Dengan kebiasaan kecil yang konsisten, tubuh bapak dan ibu dapat bertahan lebih lama dalam kondisi terbaiknya. Saya tahu bahwa banyak lansia yang sudah merasa takut makan ini dan itu, takut gula darah naik, takut kolesterol meningkat, dan takut memilih makanan yang salah. Karena ketakutan itu, banyak orang tua akhirnya membatasi makanan secara berlebihan, hingga tubuh justru kekurangan nutrisi yang penting. Untuk itulah, di channel Lansia Sejahtera ini, saya ingin menunjukkan bahwa ada begitu banyak pilihan makanan sederhana yang aman, sehat, dan sangat bersahabat bagi tubuh lansia. Jika penjelasan ini membawa manfaat bagi bapak dan ibu, jangan biarkan pengetahuan ini berhenti di sini. Bagikanlah kepada anak, cucu, tetangga, dan teman-teman sebaya. Kesehatan bukan hanya milik pribadi, tetapi menjadi lebih kuat ketika kita saling berbagi dan saling mendukung. Semakin banyak orang yang memahami bahwa hidup sehat tidak harus mahal dan tidak harus rumit, semakin banyak pula lansia di Indonesia yang dapat menikmati hari tua dengan lebih damai dan penuh rasa syukur. Saya, Dr. Susilo, dari channel Lansia Sejahtera, mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas waktu, perhatian, dan kesediaan bapak dan ibu untuk belajar bersama hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi bekal kecil untuk menjaga tubuh tetap kuat, pikiran tetap jernih, dan hati tetap bahagia di usia emas. Mari kita terus saling mengingatkan, saling menguatkan, dan saling menjaga agar kesehatan tidak pernah kita abaikan. Sampai bertemu kembali dalam cerita sehat berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.